Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, senang bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Roh Semesta. Pada saat mengenang wafat Tuhan kita Yesus Kristus ini, salah satu bahan permenungan kita adalah Dia wafat di kayu salib. Mengapa harus disalibkan? Hukuman mati penyaliban pada zaman Yesus adalah hukuman yang paling keji, yang paling hina. Dan hukuman mati disalibkan ini diperuntukkan bagi orang yang paling jahat, yang paling dibenci. Dan itulah hukuman yang dijatuhkan bagi Yesus. Orang-orang Yahudi yang terprovokasi oleh para pemimpin-pemimpinnya berteriak, "Salibkan dia." Pilatus sendiri yang memimpin persidangan tidak menemukan apa kesalahan yang akan dituduhkan kepada Yesus. Tetapi karena orang banyak semakin berteriak, "Salibkan dia," dia pun mencuci tangan, tanda bahwa dia tidak merasa bersalah dan bertanggung jawab atas hukuman itu yang kemudian dia ikuti untuk dilaksanakan terhadap Yesus. Namun karena dia penguasa, di atas salib Yesus, dia menuliskan apa alasan penghukuman dia, yakni Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi komplain dengan tulisan itu, tetapi dengan kekuasaannya Pilatus berkata, "Apa yang sudah kutulis tetap tertulis." Saudara-saudari terkasih, ada seorang misionaris kita yang di tanah Batak ini selalu mengkaitkan khotbah atau homilinya dengan berkata, "Bereng masilangi, tataplah salib itu." Segala bahan renungan dia tuntun kepada setiap umat untuk melihat salib, untuk melihat, untuk memandang Yesus yang tersalib di sana. Karena di situ tertemukan makna yang begitu dalam, yang begitu luas artinya bagi kehidupan kita. Setelah Yesus wafat di salib itu, setelah darahnya tertumpah di situ, dan setelah dia menghembuskan nafas terakhir di atas salib itu, momen itu menjadi momen kehidupan, menjadi saat keselamatan bagi umat manusia. Disitulah kita ditebus, disitulah kita dengan wafat Tuhan dibawa kepada kehidupan. Maka sejak itu makna salib bagi kita berubah 180 derajat. Salib bukan lagi tanda penghinaan, bukan lagi tanda hukuman yang paling keji. Salib menjadi tanda kebanggaan kita. Salib di mana Yesus Tuhan kita wafat menjadi tanda penebusan, tanda keselamatan, tanda kemenangan, tanda kehidupan kita. Maka dengan berbagai cara kita menunjukkan kebanggaan kita dengan salib itu. Menandai diri kita dengan tanda salib. Di rumah kita, di gereja-gereja kita, kita buat tanda salib. Dan akhirnya di makam kita, orang akan membubuhkan tanda salib, bahwa dengan itu kita memperoleh keselamatan. Seorang uskup kita mengambil moto Crux Spes Unica. Salib itu adalah harapan satu-satunya.
maka tidak berlebihan kalau ungkapan bereng masilangi. Tataplah salib itu adalah ungkapan yang sangat dalam maknanya, yang memberikan arti dari segala derita, sengsara, dan kematian setiap orang yang percaya kepada yang tersalib itu. Karena di situ kita ditebus, diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga di tempat lain mengajak kita, kalau kita ingin mengikuti Dia, untuk setia memanggul salib kita setiap hari. Kesetiaan kita kepada Kristus yang tersalib, yang mengajak kita berjalan bersama Dia dengan memanggul salib kita, mempunyai makna apabila segala sengsara, segala penderitaan, dan akhirnya kematian kita satukan dalam salib Tuhan itu. Segala kesedihan, segala air mata, segala perjuangan kita mendapat makna. Karena pada hari ketiga Yesus bangkit dari mati. Di situ juga kita diberi dasar pengharapan dan iman kita bahwa kita juga akan hidup bersama dengan Dia sesudah segala penderitaan dan kematian ini. Dan dengan itu juga kita semakin mengerti bahwa salib itu menjadi tanda kebanggaan, tanda kemenangan kehidupan bagi kita. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada kehinaan. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada penderitaan. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekalahan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Dan dengan itu kita akan bangga membawa salib dalam kehidupan kita. Tidak pernah berputus asa, selalu bangkit lagi dari berbagai kejatuhan. Kita satukan semua perjuangan kita pada salib Kristus yang menjadi tanda keselamatan bagi kita. Kali ini Tuhan, ku mau ikut Tuhan, memikul salibku dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kesetiaan kita pada salib itu juga tanda pengorbanan kita seperti Kristus yang rela wafat di salib itu. Dan di tempat lain dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang merelakan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kenangan akan wafat Tuhan ini adalah kenangan untuk kerelaan kita berkorban dengan kasih yang setulus-tulusnya bagi orang lain, dan juga untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan kita menuju kepada kemenangan, kepada kehidupan. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.